Keajaiban dari memaafkan. Dalam kehidupan, rasanya tidak ada satu orang pun yang tak pernah merasa disakiti. Rasa sakit dan kecewa itu hadir karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kebohongan dan pengkhianatan sering menjadi faktor dominan yang menyebabkan rasa sakit di hati. Maka, saat berbicara kata maaf, rasanya akan sangat sulit untuk kedua hal tersebut. Kita sering berujar bahwa tidak ada maaf bagimu. Tertutup sudah hati ini untuk bisa membuka pintu maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Lalu kita terpuruk dalam kebencian yang berkepanjangan, rasa dendam yang mengakar kuat kepada seseorang yang telah melukai perasaan kita. Tentu tidak mudah dan selalu tidak gampang untuk bisa memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, baik itu berupa ucapan ataupun tindakan. Yang tersisa pasti hanya rasa dendam untuk bisa membalas atas apa yang sudah dilakukan. Sehingga barulah kalau dendam itu sudah terlampiaskan, maka hati ini akan menjadi puas. Tapi pertanyaannya, apakah lantas hati ini akan bisa damai apabila dendam itu telah terlaksana? Lebih-lebih betapa gundahnya hati ini kalau dendam itu tidak kesampaian. Adalah perasaan itu pula yang saya rasakan ketika dikhianati oleh seorang yang sangat saya cintai. Perjalanan waktu sesudahnya, nyatanya tak bisa serta-merta mengobati rasa luka di dada. Waktu yang kata orang menjadi obat dari segala pelipur lara, buktinya tetap tak berdaya bila ingat memori lama. Ada perasaan dendam yang mengemuka dan perasaan tak rela bila ternyata dia bahagia bersamanya. Dendam dan sakit hati itu tetap saja tumbuh subur. Sampai akhirnya saya dapat pencerahan lewat buku yang tak sengaja saya baca. Dari situ saya bisa mengetahui kenapa perasaan terluka dan sakit hati itu tak kunjung sembuh jua. Jawabannya itu karena kita belum bisa memaafkan kejadian menyakitkan itu dengan sempurna. Secara logika, bisa dijelaskan dengan memulai dari kata lupa. Hukum alamnya, lupa itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Itu adalah fitrah manusia, atau dengan kata lain, lupa itu hal yang manusiawi. Sedangkan melupakan berarti tindakan yang disengaja atau mensengajakan untuk lupa. Maka tindakan melupakan sama seperti melawan hukum alam. Itulah kenapa ketika kita ingin melupakan sesuatu atau seseorang, justru bayangan itu akan semakin kuat tertanam di benak kita. Usaha seperti membakar surat cinta, foto, atau benda-benda pemberiannya dengan harapan bisa melupakannya, hasilnya tetap saja sia-sia. Rasa sakit hati dan dendam terhadap seseorang atau kejadian buruk itu akan sembuh bila kita sudah memaafkan, menerima kenyataan pahit tersebut dan kembali pada kehidupan yang normal. Maka akan berangsur-angsur lupa pada kejadian itu. Inilah lupa yang terjadi secara alami. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dengan kita memaafkan, kita akan berusaha menghilangkan beban yang kita alami karena kejadian pahit tersebut. Kejadian itu sendiri tidak perlu kita lupakan. Justru kita harus belajar banyak dari kejadian tersebut. Sehingga suatu saat nanti kita bisa menceritakan hal-hal yang menyakitkan itu tanpa emosi dan santai, atau bahkan dengan menertawakan diri kita sendiri. Karena kita sudah tidak terpengaruh secara emosional dan sudah melepaskan ikatan emosi pada peristiwa tersebut. Benar kiranya apa yang dikatakan Gerald G. Jampolsky, bahwa memutuskan untuk tidak memaafkan berarti mengambil keputusan untuk menderita. Salam bahagia.